pimpin Saudi. Menang karena disokong Inggris Prancis. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hashim As'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona, Mbah Hasan Ginggong, Mbah Ridwan Blitar, Kang Mas Roziki, dulu juga di Mekah sekitar 7 tahun. Mbah Munawir Krapyak, Mbah Zubair, abahnya Mbah Maimun Zubair dan yang lain-lain, dulu mondok di sana. Begitu Arab rame-rame mereka pulang. Apa itu? Kitab Bukhari Muslim tafsir. Setelah Wahabi menang, di sana dimusnahkan. Lalu dicetak kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Di Indonesia ini kitab-kitab itu diselamatkan. Santri-santri dalam jumlah ratusan bawa ribuan kitab berdus-dus itu dibawa pulang ke Indonesia, dan sampai sekarang Sahih Bukhari itu masih ada. Sampai sekarang Ibnu Katsir versi lawas itu masih ada. Sampai sekarang Bulughul Maram, Subulus Salam versi lawas itu masih ada. Yang di sana sudah dimusnahkan. Apa itu? Negeri ini wajib dijaga. Sebab negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan kitab Sahih Bukhari Muslim. Negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan naskah tafsir yang di Arab sana sudah dimusnahkan, lalu diterbitkan kitab baru yang sudah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin bincang-bincang berkaitan dengan kalimat dusta dan kemudian sejarah dusta yang diangkat oleh seorang ulama Jawa Timur. Kita sudah kenal orangnya, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar, seorang tokoh NU wilayah Jawa Timur. Yang akan saya angkat ini berkaitan dengan kebohongannya yang tersebar di internet. Kenapa saya mengatakan kebohongannya tersebar di internet? Yaitu berkaitan dengan dongeng yang disampaikan di depan jemaahnya ya. Sebagaimana terdapat di dalam video-video itu di YouTube ya, banyak itu berkaitan dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar ini. Ketika mengangkat Wahabi dari sejarah bohongnya yang tentu saja patut dikasihani. Orang kalau suka berdusta itu akan menjadi kebiasaan, karena agama itu dijadikan objek politik ya. Jika kita membaca sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu tentu memerlukan referensi, tidak hanya dari referensi seseorang saja, dari lawan bicaranya, tetapi perlu referensi yang netral, bukan referensi yang didasarkan kepada rival lawan bicaranya. Nah, terutama berkaitan dengan yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Mekah ketika itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, padahal kita tahu lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu yaitu sekitar
1115 Hijriah ya. 1115 Hijriah bersamaan dengan 1703 Masehi. Itu lahirnya. Lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dicatat dulu itu. Dicatat. Untuk menyingkap kedustaan mustamar itu. Kemudian sesudah itu yaitu meninggalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu pada usia kira-kira pada usia 89 tahun. Beliau itu hidup itu beliau 89 tahun hidupnya beliau. 89 tahun itu sangat luar biasa ya. Bukan main itu. Pada waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari belum lahir. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini belum lahir. Apalagi Kiai Haji Wahab Hasbullah itu juga belum lahir. Demikian juga yang disebutkan itu tidak ada yang lahir itu. Orang-orang tadi yang disebutkan oleh Kiai Haji Mustamar itu tidak satu pun yang lahir ketika itu. Kemudian ceritanya Kiai Haji Mustamar, dia mengatakan bahwasanya ulama-ulama sekelas Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Wahab Hasbullah, itulah yang membawa kitab dari Mekah ke Indonesia menyelamatkan Bukhari Muslim. Ini bohong banget ini ceritanya ini. Cerita ngalor ngidul tidak jelas gitu. Ini bolehlah, coba lihat lahirnya. Sekali lagi saya terangkan, lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kalau Masehi 1703. Coba. Meninggalnya 1792, berarti usianya sampai 89 tahun beliau hidup itu. Ya itu dicatat dulu ya, itu dicatat dulu. Berarti 89 tahun bersama pemimpin ketika itu. Coba bersama pemimpin ketika itu. Artinya ketika menikmati kemenangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Saud itu, kalau kita lihat dengan pemimpin Arab ketika itu belum ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, belum ada. Siapa lagi? Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kenapa saya katakan belum ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Coba. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kalau kita lihat Hadaratus Syekh Hasyim Asy'ari yaitu kelahirannya 14 Februari 71, yaitu 14 Februari tahun 1871. Nah, itu dulu itu dicatat. 1871. Ya. Tuh coba ya. Di Tambakrejo. Yakin beliau itu berangkat ke Mekah tidak waktu lahir. Paling tidak usia 20 ke atas. Itu berangkatnya ke Mekah itu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Berarti lebih jauh lagi dari lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu jaraknya yaitu sekitar 100 tahun ya. 100 tahun sesudahnya itu. Bisa dikatakan hampir 80 tahun, 90 tahun baru lahir.
peristiwa peperangan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dengan lainnya, itu lahirnya kalau dilihat tadi itu 1703, yaitu 1703 ya. Maka yaitu tahun 1871 baru lahir Syekh Muhammad bin Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kalau ditambah dengan usia 20 tahun, taruhlah 20 tahun itu, berarti baru 100 tahun itu kemudian Hasyim Asy'ari lahir ke Mekah, berangkat ke Mekah. Apalagi kalau berangkatnya di usia 30 tahun itu ya. Di usia, berarti itu 110 tahun baru berangkat. Dari peristiwa peperangan itu setelah berlalu 110 tahun baru Hasyim Asy'ari datang ke sana gitu. Jadi ini biar jelas ya. Biar apa ya, nggak suka membohongi sejarah lah. Jangan bikin sejarah, menurut saya itu akan ketahuan. Nah itu karena meninggalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tanggal 25 Juli 1947. Ya kalau ditambahkan, kalau 1947 itu dia itu sekitar berusia sekitar 80 tahun. Jadi usianya beliau itu sekitar 80 tahun. Usianya beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan juga kalau kita lihat Kiai Haji Wahab Hasbullah yang disebut-sebut tadi, coba. Ini lahirnya justru setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu tahun 1888. Meninggalnya yaitu tahun 1971. Ini lebih jauh lagi dari Hasyim Asy'ari gitu. Jadi lebih jauh lagi dari Hasyim Asy'ari kalau kita lihat ya. Artinya kabar yang disampaikan tadi bahwa beliau itu menyelamatkan kitab Sahih Muslim dan sebagainya dari Mekah, itu kebohongan besar itu. Kalau melihat dari sejarahnya saja, kebohongan besar gitu. Dia alias mengada-ngada, bid'ah sejarah namanya itu. Siapa namanya? Kiai Haji Marzuki Mustamar. Apalagi dilihat tokoh-tokoh lainnya. Kita juga misalnya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau kita lihat Syekh Nawawi Al-Bantani, itu lahirnya tahun 1813. Meninggal 1897. Jadi ini lelucon-lelucon yang dibuat oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nampak sekali beliau itu. Padahal harusnya tidak berdusta lah sebagai seorang ulama gitu. Berbicara sejarah ya harus dengan sesungguhnya. Coba, ini kalau saya rinci, Kiai Haji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lahirnya tahun 1703. Kita sebut tahunnya aja ya. 1703, meninggalnya 1700 yaitu 92. Nah ya. Kemudian kita lihat itu Syekh
siapa namanya Nawawi itu kalau kita lihat tadi Syekh Nawawi itu bisa dilihat siapa namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari itu lahirnya yaitu 1871. Berarti berangkatnya ke Mekah ini sekitar sesudah 100 tahun Wahabi menguasai Mekah gitu. 100 tahun lebih ya, 110 tahun Wahabi menguasai Mekah. Dia baru berangkat ke Mekah gitu. Jika dia berangkatnya beliau itu berangkatnya umur 30 tahun. Kemudian siapa tadi? Kiai Haji Wahab Hashbullah. Dia lahir tahun 1888. Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah itu dia lahir 1813. Jadi semuanya itu setelah Mekah ini dikuasai Wahabi. Jauh sebelum yaitu ketiga-tiganya lahir. Lalu dari mana mereka itu membawa kitab menyelamatkan kitab Sahih Muslim? Disinilah letaknya mengada-ngada. Jadi kalau mau berbicara akal sehat kata Rocky Gerung itu. Ya. Pakai akal sehat lah kata Rocky Gerung itu. Jangan pakai akal linglung. Itu membahayakan umat gitu. Ini benar-benar sebuah kebohongan. Dan lagi pula orang yang menyimpan Sahih Muslim itu ya banyak. Bukan hanya ada di Mekah, bukan hanya ada di Madinah. Di luar sana itu banyak orang menyimpan Sahih Muslim. Di Mesir sudah ada. Nah, seolah-olah Indonesia penyelamat. Oh enggak. Jangan cerita bohong begitulah. Di Mesir itu lebih jauh dari Indonesia, lebih dulu dari Indonesia kalau kita lihat. Sudah ada perguruan Al-Azhar di situ. Tetapi yang kebakaran ini cuma Indonesia. Ada apa sebenarnya gitu. Ini kalau kita mau berbicara sejarah. Jadi tadi itu rentetannya. Kenapa umat ini dicekoki dengan kebohongan sejarah gitu? Apa tujuannya? Ingin mengangkat-ngangkat seolah-olah memang pahlawan. Iya, pahlawan kesiangan menurut saya. Itu kalau kita mau berbicara sejarah. Ya. Dan lagi pula kalau memang Sahih Muslim itu dirubah-rubah bisa ditegur dunia. Bisa ditegur dunia Islam itu. Bukan Kiai Haji Marzuki Mustamar yang negur itu, tapi dunia Islam menegur. Ini yang ribut kan cuma Indonesia saja yang saya lihat tuh ya. Kemudian kalau ya ada yang dibunuh, siapa yang dibunuh gitu? Itu kan tidak jelas. Membunuh ulama-ulama, siapa yang dibunuh itu? Coba. Pada waktu itu, kalau tidak salah, ada seorang ulama di situ namanya, yaitu yang disebut dengan siapa namanya? Yang disebut dengan Zaini Dahlan ya. Beliau itu pengkritik ulung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ternyata beliau tidak ditahan, tidak dipenjara dan sebagainya. Ini artinya sejarahnya ngada-ngada gitu. Di situ juga ada kelompok Syiah yang banyak itu di Mekah. Sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masuk, kelompok Rafidhi.
Juga di situ ada kelompok namanya kelompok kuburiyun. Sekte-sekte itu ada semua di situ. Coba siapa yang dibunuh? Saya ingin tahu itu siapa yang dibunuh. Ulama siapa yang dibunuh itu? Katanya itu puluhan ulama yang dibunuh. Siapa yang dibantai? Ulama siapa saja itu? Jadi itulah yang harus dijelaskan kepada umat. Jangan membiasakan umat dicekoki dengan kebohongan-kebohongan dalam rangka mengelabui umat dengan sejarah-sejarah bohong tadi itu. Bagaimana bisa kelahiran-kelahiran tadi yang menunjukkan fakta, ya, kelahiran tadi yang menunjukkan fakta. Jadi kalau kemudian setelah 100 tahun ada program-program seperti itu, yang kelak kemudian mengirim Kiai Haji Wahab Hasbullah dan rombongan yang disebut dengan mungkin sebagian dari risalah jihad itu ya, untuk mempertahankan kuburan tuh di sana itu. Itu yang sempat saya baca. Jadi kalau berbicara kitab, misalnya berbicara kitab-kitab tafsir, tafsir apa saja lah ya, tidak ada yang dikurang-kurangi. Kalaupun ada tafsir yang isinya mendiskreditkan, lah itu yang tentu saja memang perlu dibuang. Itu namanya bukan tafsir lagi kalau isinya sudah mengumpat gitu. Jadi itu, tapi selama ini tidak ada satupun tafsir yang memang terkenal di dunia ini, tafsir yang dipakai oleh rujukan umat Islam seperti tafsir Ibnu Katsir, Baidawi, Al-Baghawi, tafsir At-Tabari, tidak ada yang dirubah. Sahih Muslim, banyak rujukannya Sahih Muslim itu. Bukan hanya yang dicetak di Mekah, buktinya sama, tidak berbeda. Sahih Muslim yang ada di Mekah dengan Sahih Muslim yang ada di Mesir. Sahih Muslim yang ada di Mekah dengan Sahih Muslim yang ada di Irak. Sahih Muslim yang ada di Mekah dengan Sahih Muslim yang ada di Yaman. Sama, tidak ada bedanya. Lah kalau yang Indonesia paling beda, berarti Sahih Muslim yang di Indonesia ini yang dibuat-buat gitu. Jadi itu kita kalau mau berbicara tentang gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi cobalah kritis orang-orangnya itu. Jadi karena tidak ngeritis mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, itu cukup membahayakan. Karena mendustakan sejarah sudah. Jadi sejarahnya itu didustakan semua. Seolah-olah yang namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari, seolah-olah yang namanya Kiai Haji Muhammad, yaitu apa? Kiai Haji Wahab Hasbullah, seolah-olah Syekh Nawawi Al-Bantani itu hidup di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini salah besar ini. Jadi pembutaan sejarah namanya ini. Ini ya, jadi ini saya ngungkap ya. Saya ungkap hal ini. Ini penting ini karena ini sejarah. Sejarah yang dirubah-rubah. Ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan menjadi kritiknya. Silakan kalau mau ditanggapi, tanggapi. Saya tunggu tanggapannya itu. Kiai Haji Mustamar tuh. Ya. Janganlah sukalah mengada-ngada gitu. Bukan saja amalan sehari-hari yang bid'ah, sejarah juga dibuat bid'ah gitu. Kan repot ini kalau sejarah saja dibuat bid'ah seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.